Masih berapa nih, 50-an. Kita mulai saja ya. Untuk materi harusnya yang kemarin tuh tentang seleksi data ya. Jadi nanti kita menggunakan database yang dunia atau world.sql ya. Sudah saya share di Google Drive. Atau kalau Anda sudah pernah install SAM atau WAM di rumah, mungkin sudah ada bawaan, nanti bisa langsung digunakan. Jadi yang ini masih query dasar untuk seleksi ya. Jadi untuk mengakses data dalam database, itu query dasarnya adalah select. Mungkin yang di pertemuan sebelumnya sudah beberapa kali ditulis ya. Yang paling mudah select all from nama tabel. Nah gitu, itu yang paling mudah. Jadi nanti Anda prakteknya menggunakan database yang ini ya, nama filenya wool_inodb.sql. Bagi yang belum punya di server di database-nya belum punya, silakan di restore manual gitu ya. Nah, di dalam file ini nanti caranya kalau yang belum itu harus membuat database secara manual dulu. Jadi bikin database namanya misalkan di sini dunia, tambah kelas juga boleh. Kemudian use, baru import ya. Anda perhatikan urutannya di sini ada 3 ya. Create database, use, kemudian import atau restore ya. Jadi jangan terburu-buru restore sebelum create dan use. Nanti akan error panjang muncul, seperti itu biasanya. Kalau nggak ada masalah, query oke semua, nah Anda bisa cek di database tersebut, isi tabelnya ada 3, ada city, country, sama country language. Kalau yang sudah punya, nanti Anda bisa cek select all dari masing-masing tabel, gitu ya, supaya tahu isinya apa saja. Skema relasinya itu seperti ini. Jadi ini pusat primary key yang jadi foreign key di 2 tabel yang lain tuh di tabel country ya, tabel negara. Jadi tabel negara ini primary key-nya code, code ini kode negara, nama negara, kemudian ada atribut lain ya, nama negara, name, kontinen itu benua, misalkan Asia, Europe, kemudian Afrika gitu ya. Semuanya bahasa Inggris ya, ejaannya ejaan bahasa Inggris. Region itu subkontinen ya, misalkan Asia Tenggara, berarti bahasa Inggrisnya apa? Southeast Asia gitu ya, atau West Asia dan lain sebagainya. Kemudian surface area ini luas permukaan tanah. In-depth year itu independent year, tahun kemerdekaan. Populasi berarti populasi negara. Life expectancy ini rata-rata usia hidup di negara tersebut, rakyatnya. Kemudian government form, bentuk pemerintahan. Head of state ini nama kepala negara. Jadi ini database kalau nggak salah datanya sampel awal tahun 2000-an ya. Capital ini nama ibu kota. Kemudian di sebelah kiri atas ada tabel kota. Di sini ID itu kode kota, primary key. Name itu nama kota. Country code itu kode negara, dia foreign key ya, mengacu ke code yang ada di tabel country. Kemudian district, provinsi. Kemudian population, populasi kota. Kemudian tabel yang bawah, country language, isinya tentang bahasa. Di sini ada foreign key juga. Di sini nggak punya primary key ya. Bisa aja dibuat ya kalau bikin sendiri kode bahasa misalkan. Atau nama bahasa itu sendiri, asalkan dipastikan unik ya. Cuman kalau bahasa kan kadang-kadang bahasa Inggris misalkan dipakai di banyak negara, jadi nggak mungkin kita set sebagai unik ya. Karena ini mewakili negara. Kadang-kadang satu negara itu bahasanya ada banyak, baik itu bahasa resmi ataupun tidak resmi, formal atau tidak formal. Itu semuanya terdata di sini. Kemudian ada is official ini true or false ya. T atau F. Kalau T itu berarti bahasa formal, bahasa resmi. Kalau F itu berarti bahasa non formal, misalkan bahasa daerah gitu ya, bahasa suku. Kemudian percentage ini rata-rata persentase penggunanya di negara tersebut. Nah, ini sekilas tentang database dunia ya. Kemudian oh ya, nanti kalau ada apa-apa tiba-tiba putus atau apa, kasih tahu lewat Telegram ya. Ini saya nggak melihat HP saya buat kameranya ini biar agak jernih, jadi saya nggak lihat, minimal bunyi di laptop saya nanti ya. Kalau ada apa-apa ke Telegram. Kemudian kita lanjutkan query pertama, query dasar
menampilkan nama dan populasi dari kota. Jadi yang pertama ini tujuannya menampilkan hanya pada kolom nama dan jumlah penduduk di setiap kota, gitu ya. Ini akan sangat banyak sekali. Kemudian yang contoh kedua disertai filtering. Jadi di sini difilter hanya yang negaranya memiliki kode IDN. IDN itu Indonesia ya. Kalau olahraga kan kita pakai kode INA, INA ya. Tapi untuk urusan administrasi yang umum biasanya pakai IDN. Jadi ini contoh seleksi nama populasi kota yang kode negaranya IDN. Gampang, simple ya. Nanti bisa ditambah kondisinya. Jadi istilahnya kondisi ya, setelah where itu disebut kondisi. Kalau yang contoh yang pertama itu tanpa kondisi. Berikutnya di sini contoh kasus menampilkan nama dan populasi kota, kode negaranya disaring hanya Indonesia, IDN, kemudian disaring lagi pakai N, jumlah penduduknya di atas 1 juta. Ya. Nanti Anda bisa eksperimen, bisa diganti-ganti angkanya ya. Jadi kita memfilter data kota di Indonesia yang populasinya lebih besar dari 1 juta. Anda bisa ganti angkanya atau bisa juga diganti N dengan OR. Apa yang terjadi? Nah, logika N OR ya, diingat-ingat. Kemudian bisa juga Anda menggunakan atribut lain, filteringnya selain populasi, bebas, misalkan distrik apa gitu ya. Kemudian baris paling bawah itu order by, tujuannya untuk mengurutkan data. Jadi mengurutkan berdasarkan kolom atau atribut apa. Misalkan di sini saya pilih populasi. Jadi nanti datanya diurutkan berdasarkan atribut populasi. DSC itu artinya descending. Diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Kalau abjad berarti dari Z ke A gitu ya. Kalau nggak pakai tulisan DESC, itu defaultnya menggunakan yang ascending, ASC. Ya. Itu default, jadi walaupun Anda nggak pakai, itu otomatis diterapkan, ascending. Ya. Tapi kalau Anda ingin urutnya menurun dari besar ke kecil, Anda tambahkan tulisan DESC atau descending. Nah ini contoh outputnya ya, seperti ini. Jadi di Indonesia saat itu, kota dengan jumlah penduduk paling, maksudnya dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, diurutkan dari yang paling besar ke kecil tuh Jakarta nomor 1, Surabaya, dan seterusnya. Ya, ini data awal tahun 2000. Berikutnya, di sini ada tambahan klausa limit. Jadi limit itu tujuannya untuk membatasi data yang muncul dari baris yang pertama ditemukan. Jadi kalau urutnya di sini saya kasih contoh ASC, berarti ascending, berarti dari data yang paling kecil. Diambil sebanyak 3. Jadi seolah-olah soalnya tuh 3 kota atau 3 terkecil. Nah, gitu gampangnya ya. Kalau ingin menampilkan 3 terbesar, berarti yang pengurutannya diubah menjadi DESC. Jadi tergantung soal. Kalau soalnya dimodifikasi misalkan yang paling besar berarti kan 1 ya biasanya. Maka populasi urutnya diganti DESC, limitnya diganti 1. Kalau paling kecil berarti urutnya ascending, ASC, limitnya 1. Nah, jadi main-mainnya di situ saja. Kalau soal kasus bisa diganti-ganti, tapi mirip-mirip, kira-kira seperti itu ya. Nanti Anda bisa coba. Nah, berikutnya di sini ada penggunaan distinct. Apa itu distinct? Distinct itu tujuannya untuk menghindari adanya duplikasi data. Jadi kalau ada data yang muncul yang isinya sama persis, maka yang dimunculkan cuma 1. Nah, ini contoh penggunaan distinct untuk menampilkan provinsi atau distrik di negara Indonesia, ya. Jadi Anda lihat di sini totalnya 26 baris atau 26 provinsi. Ini waktu itu ya, sekarang udah 30 lebih ya kalau nggak salah. Nah, kalau tidak menggunakan distinct, apa yang bakal terjadi? Jadi kita ingat-ingat lagi strukturnya bahwa distrik ini akan muncul di setiap kota ya. Setiap kota pasti ada informasi distrik. Setiap kota pasti punya provinsi. Contoh di Jawa Barat. Jawa Barat ada lebih dari 1 pastinya. Lebih dari 1 kota.
Anggap aja misalkan 10 kota misal ya, sebagai contoh. Jadi di Provinsi Jawa Barat atau West Java kita punya 10 kota. Kalau kita tampilkan select district, berarti nanti akan muncul 10 provinsi West Java. Jadi Jawa Barat atau West Java akan muncul sebanyak 10 kali. Itu kalau tidak pakai distinct. Tapi dengan menggunakan distinct, yang duplikat tidak perlu ditampilkan lagi, nanti West Java cukup muncul 1 kali. Nah, itu fungsi dari distinct, paham ya? Jadi distinct tujuannya untuk apa? Mengeliminasi data kembar. Maksudnya ini cuma tampilan ya, bukan menghapus dari database-nya. Jadi tampilannya saja yang duplikat akan dihapus. Gitu ya. Ini distinct. Kemudian fungsi agregasi. Jadi fungsi agregasi tujuannya untuk menerapkan fungsi tertentu dari sekumpulan data. Yang dimaksud sekumpulan data ini berarti dalam atribut yang dipilih. AVG menghitung rata-rata nilai. Max mencari nilai terbesar, min mencari nilai terkecil, count menghitung banyaknya data atau banyaknya baris data dari kolom yang dipilih. Sum itu berarti menjumlahkan, dijumlahkan mulai baris 1 sampai baris terakhir, baris ke N. Jadi jangan sampai bingung antara count sama sum ya. Kalau count itu banyaknya data atau cacah, banyaknya baris gitu. Kalau sum, isi setiap barisnya dijumlahkan. Contoh di sini. Yang pertama, menghitung banyaknya kota yang ada di Provinsi West Java. Select count dalam kurung ID. Jadi fungsinya count, ID itu nama atributnya. Berarti tadi tujuannya count apa? Menghitung banyaknya data. Menghitung banyaknya baris data pada kolom ID. Ya. Nah, di situ luarannya 25. Bukan ya. Bentar. Luarannya betul ya, 25 ya. Jadi ada 25 kota yang ada di West Java, gitu ya. Jadi kota yang ada di Provinsi West Java itu totalnya ada 25, gitu ya. Kemudian di sini diperkenalkan juga ada namanya alias atau AS. Tujuannya untuk memberi nama baru, bukan merename, bukan mengubah nama, tapi hanya secara tampilan. Jadi biasanya supaya tampilannya lebih bagus, lebih indah gitu ya. Karena kalau judul kolomnya count ID itu kayaknya kalau untuk pelaporan kurang indah gitu ya, kurang bagus. Sehingga dibuat nama alias gitu ya. Cara penggunaannya seperti itu. Jadi S kalau namanya mengandung spasi, ingat-ingat ya. Kalau namanya terdiri dari lebih dari satu kata mengandung spasi, ditutup pakai tanda petik. Tapi kalau namanya hanya satu kata, tidak perlu tanda petik, tidak masalah. Gitu ya. Dan di sini contoh penggunaan fungsi agregasi. Nanti Anda bisa nyoba fungsi yang lain ya, max, min, sum, AVG atau average ya. Kemudian di alias sudah, berikutnya di sini kombinasi antara distinct dengan count. Jadi ini tujuannya menampilkan jumlah provinsi di negara Indonesia ya. Kodenya IDN. Count dalam kurung distinct district. Nah, kalau distinct tidak ditulis, apa yang terjadi? Maka yang terjadi seolah-olah kita menghitung banyaknya kota. Gitu kan? Kenapa? Karena distrik dimiliki di setiap kota. Waktu itu atau totalnya tuh kalau nggak salah di sini ada 18 provinsi di negara Indonesia yang IDN, maka outputnya 85. Kalau 80 tidak pakai distinct gitu ya. Tapi dengan menggunakan distinct, outputnya 26 lebih lah. Jadi ketika ada soal berapa jumlahnya, ini ada latihan nanti ya. Nanti Anda bisa coba. Jadi Anda harus di depan komputer masing-masing ya. Karena kalau cuma di HP, nggak di depan komputer, Anda nggak bisa praktek. Ini ya, databases. Nah, sekarang mau saya tunjukkan yang ini. Jadi ini saya sudah punya use dunia, kemudian saya menggunakan nama label dunia ya, sekali ya, tuh. Karena data
kota di seluruh huruf awalan. Oh, enggak urut apa namanya, enggak urut negara ya, ini urut ID. ID kota 2 gitu ya. Nanti di tabel itu juga sama, tapi sebenarnya tergantung spek perangkat keras ya, ngaruh ya, berapa lama tampilan. Karena aslinya kalau query doang tanpa ditampilkan itu cepat aslinya tuh. Cuma sekian mili atau mikrodetik ya, aslinya tuh cuma seperti itu. Jadi kalau Anda nanti mengolah data untuk kepentingan pemrosesan tanpa harus ditampilkan ke layar ya, itu cepat query-nya tuh. Tapi karena ini ditampilkan, jadi yang lama itu sebenarnya tahap menampilkan ke layar ya. Ini yang bikin kelihatan lama. Tuh, di sini aslinya tuh cuma 0,05 detik. Kalau tadi kita nunggu tampilan kan lebih dari 1 detik ya. Jadi aslinya cepat gitu ya. Nah, sekarang kita coba tadi ya menampilkan semua kota, data kota yang kode negaranya IDN ya. Nah, ini data kota yang ada di Indonesia, totalnya ada 85. Jadi ada 85 kota di Indonesia. Ini ya. Ini urutnya urut ID kota. Sekarang saya coba urut distrik ya, biar nanti kelihatan ya. Jadi ini tinggal saya tambah order by district. Ascending, descending bebas saja ya. Kalau tidak saya tulis defaultnya ascending. Nah, dari Aceh di sini sampelnya cuma 2 kota. Sekarang kita lihat West Java ya. Nah, ini West Java nih, mulai dari Serang. Tuh. Ini yang tadi saya bilang, West Java atau provinsi itu akan muncul di setiap kota ya. Nah, ini contoh West Java. Jadi kalau kita menghitung kota atau saya coba yang ini dulu dah, yang menampilkan aja dulu ya. Select district from city. Menampilkan data provinsi dari tabel kota where country code sama dengan IDN. Tuh. Jadi provinsi yang sama akan muncul lebih dari 1. Ya. Kalau petanya tampilkan provinsi di Indonesia, Anda masih betul. Kalau pertanyaannya hanya tampilkan. Tapi kalau pertanyaannya berapa jumlah provinsi di Indonesia, nanti jawabnya 85, salah. Gitu ya. Jadi hati-hati nanti dengan soal, sehingga kita perlu menggunakan distinct. Ya. Distinct. Nah, jadi cuma 26. Sekarang kita pakai count ya. Ini count tapi nggak pakai distinct. Sekarang kota nih. Sekarang saya praktek pakai kota dulu. Jadi ini tujuannya menghitung banyaknya kota yang ada di negara Indonesia. Ada 85 kota. Sekarang kalau menghitung banyaknya distrik, saya tulis distrik, jumlahnya juga sama 85 ya. Salah jadinya. Ingat fungsi count itu menghitung banyaknya baris gitu ya. Jadi baris di kolom ID, di kolom distrik, di kolom NIM, di kolom populasi, pasti jumlahnya sama 85. Nah, itu ya konsep count itu. Sehingga kalau soalnya nanti berapa jumlah distrik, ingat-ingat datanya itu akan kembar di setiap kota. Kita perlu mengeliminasi yang kembar dengan menggunakan distinct. Nah, jadi luarannya 26. Nah, ini ya. Jadi Anda harus jeli nanti ketika membaca kasus soal apakah perlu distinct atau tidak. Nah, itu ya, itu harus hati-hati. Tapi juga ingat-ingat datanya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan atau logika yang harus diambil. Nah, sekarang kita coba pakai yang max min dan sebagainya tadi ya. Berikutnya kita ingin menghitung rata-rata penduduk kota di Indonesia. Berarti ini saya ganti dengan AVG.
population. Bisa kita melibatkan lebih dari satu ya, misalkan min population, kemudian max population. Nah, jadi yang ini, query ini tujuannya untuk menampilkan rata-rata jumlah penduduk, angka jumlah penduduk paling kecil, angka jumlah penduduk paling besar yang ada di kota di Indonesia. Rata-ratanya di sini 441.000, minimal 89, maksimal 9 juta. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau pakai sum, kalau sum itu apa tadi? Sum itu menjumlahkan ya. Kita tulis sini aja ya di sebelahnya. Sum population. Kalau count, nah ini count tadi sama dengan count ID, count district 85. Karena count ini tujuannya menghitung banyaknya baris. Kalau sum ini berarti mulai kota di Indonesia yang pertama sampai terakhir, ini cuma sampel ya. Tahun 2000-an 200-an juta ya. Awal tahun 2000-an itu sudah ratusan juta Indonesia kalau datanya lengkap. Nah, ini contoh penggunaan fungsi agregasi ya. Kira-kira sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan terkait penggunaan fungsi agregasi atau query select dasar tadi? Nah, kita coba yang tabel country slide, ada latihan soal, nanti Anda bisa kerjakan. Sekarang kita coba lihat Indonesia ya, bahasa yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Select all from country language where country code sama dengan ID. Nah, ini yang ada di Indonesia. Ada Bali, Banja, Javanese. F ini false, berarti bahasa bukan resmi atau bahasa daerah ya. Malay. Nggak tahu ini kok zaman dulu masih pakai Melayu ya. Harusnya Indonesia kan. Ini T. Jadi ada beberapa soal nanti yang melibatkan data ini. Sekarang kita cek data country ya, data negara. Data negara itu ada apa saja nih, kita cek ya strukturnya. Nih, tadi yang ada di slide ya sudah diterangkan. Sekarang kita coba tampilkan semua yang ada di country where regionnya kita batasi aja ya. Where region sama dengan Asia Tenggara, Southeast Asia. Jadi di Asia Tenggara di sini ada 11 data, ada 11 negara ya. Jadi tampilannya keacak-acakan karena fontnya nih ya. Kita coba persingkat ya, kita butuh nama, kode, nama gitu aja ya. Anda bisa nyoba-nyoba sendiri nanti yang lain, select name, kemudian population misalkan ya. Nah, gini aja deh. From country where region sama dengan Southeast Asia. Nah, ini data negara yang ada di Asia Tenggara. Nanti Anda bisa coba eksperimen yang lain pakai fungsi agregasi ya. Kemudian itu aja dulu Anda coba ya latihan ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh itu ya. Silakan dicoba dulu latihan ini, dibahas, nanti kita bahas sama-sama. Atau kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, kira-kira mungkin 15 menitan lah ya. Jadi 15 menit coba Anda kerjakan latihan ini, nanti kita bahas gitu ya. Ini kamera sama itunya saya off dulu sama suara. Silakan.
Eh, males ya. Hmm. Ah. Bang, mic bang.
Oke, gimana? Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait soal? Ada pertanyaan nggak? Ini kalau online tuh gini, kalau Anda nggak jawab, nggak bisa lihat, jadi nggak tahu ini putus, orangnya nggak ada, atau saya yang putus gitu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Beneran nih cukup, nanti ujian susah. Kita coba ya. Pertama, rata-rata populasi di negara yang ada di region Asia Tenggara. Nah, tadi itu sudah. Ini kan? Ini tuh Asia Tenggara. Yang tadi. Jadi kalau menghitung rata-rata populasi harusnya yang ini tambah ini dibagi 11. Teorinya kan seperti itu ya. Jadi select. Kemudian apa nih? AVG population from country where region sama dengan Southeast Asia. Terus sudah ya, ini doang ya. Menampilkan rata-rata populasi yang ada di tabel negara. Nah, ini rata-ratanya jadinya berapa ini? 47 juta. Ini ya. Menghitung rata-rata populasi. Nomor 1 gimana? Ada pertanyaan? Nomor 1? Masih aman? Masih bisa Aman, dimengerti? Aman, Pak. Aman, Pak. Nanti bisa soalnya dikembangkan ya, misalkan ini masih satu tabel ya, belum join, belum subquery. Jadi paling soalnya kalau yang pertemuan ini misalkan berapa jumlah populasi terbesar yang ada di Asia Tenggara. Jadi pertanyaan cuma berapa atau berapa populasi paling kecil gitu. Atau bisa juga gini soalnya, tampilkan negara berapa rata-rata rata udah ya. Jumlah tinggal di sum. Nah, tapi kalau nanti ada subquery, kemudian ada apa namanya? Join, itu nanti soalnya bisa berubah. Misalkan negara mana yang populasinya di Asia Tenggara paling besar. Nah, kalau itu sudah pakai subquery atau join, ya. Kemudian yang nomor 2, negara mana di dunia ini yang populasinya paling banyak. Jadi nomor 2 ini solusinya bisa 2 cara, bisa menggunakan subquery atau cara reguler. Cara reguler maksudnya pakai limit 1, kemudian urut descending limit 1, gitu ya. Jadi cara pertama, urutkan berdasarkan populasinya secara descending, kemudian limit 1. Itu populasi paling banyak. Tapi untuk kasus lain yang mirip soalnya, solusi tadi itu kurang general, jadi kurang menjawab masalah ya. Sekarang kita coba jawab dulu. Jadi kalau ini saya tampilkan semua negara, negaranya saja ya, berarti name, populasi ya, population from country, kemudian order by population secara descending, limit, kita coba limit 10 dulu ya. Jadi kalau limit 10 ini artinya 10 besar. 10 besar maksudnya dari sisi populasi terbanyak ya. Kalau disoalkan paling banyak. Nah, kalau paling banyak di sini kebetulan yang paling banyak itu angkanya unik. Artinya kalau kita menggunakan cara limit 1, yang ini saya ganti limit 1, jawabannya pasti betul, Cina, 1 miliar. Benar ya, 1 miliar, 1,2 miliar. Jawabannya betul. Nah, kalau soal nomor 2 saya modif negara mana di dunia yang populasinya paling sedikit ya. Kalau paling sedikit gimana tuh? Berarti ini saya ganti dengan
ascending atau default ya. Sekarang kita lihat dulu yang 10 negara paling kecil ya. 10 negara yang paling kecil. Ini ascending atau default ya. Kemudian limitnya 10. Jadi tujuannya kita ingin ngecek negara dengan jumlah penduduk paling kecil. Di sini kebetulan populasinya 0. Ya. Jadi harusnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, jawaban nomor 2 itu harusnya ini. Yang saya blok ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya 7 negara. Kalau saya menggunakan limit 1, ya, ini yang paling kecil, tapi limit 1, outputnya Antartika. Kebetulan dia berawalan huruf A, makanya dimunculkan. Padahal harusnya ada 7 negara ya kalau di sini ya. Ini yang saya bilang tadi, solusi yang ini tuh nggak general. Untuk kasus tertentu tuh nggak cocok. Ya. Terus solusinya gimana? Solusinya menggunakan subquery namanya. Itu sebenarnya nanti kita bahas di pekan berikutnya. Jadi caranya begini ya. Ini sekilas saja biar Anda tahu. Jadi pertama kita tampilkan nilai paling kecil. Nilai paling kecil berarti select min population from country. Jawabannya 0. Ya. Sekarang kita tampilkan negaranya. Select all from country where population harusnya sama dengan 0. Gini kan? Lupa harusnya jangan all ya. Nama saja ya. Name, population from country where, mana tadi where ya? Nah, kan begini ya. Cuman kalau cara mengerjakannya seperti ini, kita kerjanya 2 kali. Pertama, mencari tahu nilai jumlah penduduk paling kecil. Langkah kedua, baru query. Nah, gitu kan. Sebenarnya bisa pakai satu cara, satu query, yaitu menggunakan subquery. Jadi ini saya copy. Jangan yang ini aja saya copy. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini saya copy. Yang di sini, ini nolnya, angka 0 ini saya ganti dengan query seperti ini. Bentar, ada saya kurang nih, kurang. Nah, gini harusnya. Where population, ini kurang kurung, kasih kurung ya. Kurung seperti ini. Saya lupa membatasi lagi. Name ya. Name, population. Nah, coba Anda lihat nih. Where populasi yang tadinya setelah sama dengan diisi 0 diganti dengan query. Ini yang disebut dengan subquery ya. Jadi subquery itu hasil dari query dijadikan salah satu syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi ingat yang dalam kurung ini namanya subquery, ini outputnya 0 ya. Jadi seolah-olah select name titik-titik where population sama dengan 0. Nah, begitu. Paham ya? Ini contoh subquery. Nanti kita ulang lagi biar lebih paham. Kalau yang nilai terbesar juga sama. Jadi tinggal kita modif sedikit. Ini tujuannya supaya general ya. Jadi untuk mencari siapa negara yang jumlah penduduknya paling besar, itu tinggal diganti max. Saya sering lupa ininya. Nah, gini loh maksudnya. Max. Nah, jawabannya Cina. Tuh, ya. Bagaimana kalau yang di Asia Tenggara? Mirip di Asia Tenggara. Berarti, jadi soalnya begini ya. Yang nomor 2, itu saya modif sedikit. Negara mana di Asia Tenggara yang populasinya paling banyak, gitu ya. Jadi, negara mana, nah gini aja. Where region Southeast Asia, negara mana di Asia Tenggara, berarti yang ini, dan yang populasinya paling banyak. Ini kurungnya saya taruh di atas, ini biar enak dilihat maksudnya ya. Query-nya saya taruh di bawah. Berarti di sini
select max population, kemudian from country where region sama dengan Southeast Asia, kemudian kurung tutup, titik koma. Nah, jadi query yang ini tujuannya untuk apa tadi? Menampilkan negara-negara di Asia Tenggara yang populasinya paling banyak. Subquery-nya yang ini ya, yang saya blok ini. Kalau di Asia Tenggara yang paling kecil, berarti yang max-nya yang di dalam subquery diganti dengan min, ya. Jadi ini, kemudian gini, ini diganti min, kemudian nah ini, ini soalnya bisa berubah lagi, disesuaikan aja. Yang ada di benua Asia tuh ya, yang ada di benua Amerika, benua Eropa, yang paling besar, yang paling kecil. Nah itu variasi saja ya. Cuman konsepnya seperti itu. Oke, yang nomor 3, ada berapa bahasa tidak resmi? Tadi kan udah ya, tadi itu ada berapa? 8 ya. Kita tampilkan lagi ya. Daripada saya nyari-nyari, tadi itu gini aja. Mana ya yang bahasa? Takutnya udah terlalu jauh ke bawah. Populasi ini mas, tulis lagi aja ya. Jadi select language, kemudian from country language, where country code sama dengan IDN. Saya lupa ini tadi itu apa namanya, sama resmi atau tidak resmi ya. Saya lupa menampilkan. Ini pakai all aja. Ini saya ganti all saja. Nah ini. Yang tidak resmi itu yang F ya. Yang F. Jadi kita tampilkan dulu ya. Language, select all saja dulu. Mana tadi? Ini from country. Nah ini ditambah N is official sama dengan F ini ya. Nah ini ada 8 baris, berarti outputnya ada 8 bahasa. Nah pertanyaannya ada berapa? Berarti pakai count ya. Ini pakai count yang dihitung language, kemudian from, kemudian nah ini jawabannya yang nomor 3 itu ya. Jadi kadang-kadang untuk lebih memahami maksud soal kita tidak harus langsung menuju solusi akhir, tapi step by step supaya lebih paham maksud soal itu seperti apa, menemukan solusi yang lebih tepat gitu ya. Ini nomor 3. Nomor 4, 10 negara Asia yang luas banget terbesar, luas permukaan. Tadi yang saya tampilkan kan populasi ya. Kita coba tampilkan select name, kemudian di Asia ya. Kita tulis kontinennya juga aja ya. Kemudian region, kemudian luas area itu surface area, kemudian from country where apa ini? Bentuk pemerintahnya republik. Saya lupa bentuk pemerintahannya ya. Gak apa-apa deh. Ini saya tulis dulu kontinen sama dengan Asia. Ini lumayan banyak nih. Tadinya saya ingin lihat ini bentuk pemerintahannya juga. Jadi ini saya tambah government form. Nah, gini Asia. Bentar. Ada salah. Fish area.
apa tadi ya, select name, continent, region, surface area, government form ya, government form, bener nggak gini ya, government form. Saya takutnya salah nulis government formnya, nanti kalau itu nyontek. Oh bener. Nah, di ini semua negara di Asia, semua surface areanya bentuk pemerintahan republik ya. Nah, sekarang kita tambah filternya. Ini and government form sama dengan republik. Nah, gitu ya. Kemudian luas permukaan terbesar. Jadi diurutkan order by surface area, descending limit 10. Ini ya. Jadi negara di Asia, benar ya, negara di Asia yang luas permukaannya terbesar, berarti ini urut kolom surface area, diambil 10. Jadi Kazakhstan, Indonesia gitu ya. Ini republik semua. Nah ini soal nomor 4. Yang terakhir soal nomor 5, ini juga ya mirip-mirip ya, masih termasuk mudah. Kota mana di negara IDN, Indonesia, Malaysia, Thailand, populasinya termasuk 10 besar. Jadi kita gabung ya semua kota di IDN, Malaysia, Thailand, kita gabung, kemudian kita urutkan secara descending berdasarkan populasi. Urut descending kita ambil 10 gitu ya. Jadi select, kita tampilkan nama kotanya, kita tampilkan provinsinya ya. Kemudian sama country code from city where. Jadi Anda boleh tulis manual, contohnya begini, where country code sama dengan IDN or country code MBS or kayak gitu nggak masalah ya, seperti biasa. Atau ada yang lebih singkat, caranya seperti ini, country code in. Nah ini lebih singkat. IDN, kemudian MBS, kemudian Thailand. Ini ya. Terus apa lagi? Order by population. Oh, populasinya tak lupa, belum saya tampilkan. Nggak apa-apa, kita kerjain dulu. Descending ya. Descending. Saya mau tambah populasi ya di sini. Population. Nah, gini baru betul. Nah, ini ya. Jadi nomor 1 Jakarta, Indonesia, Bangkok, Surabaya, dan lain sebagainya. Indonesia yang paling banyak ya. Ada di sini ada Thailand nomor 2, ada Malaysia nomor urut tengah-tengah. Nah, ini soal nomor 5. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Jadi yang ini ya, yang where country code in ini, cara manualnya boleh Anda tulis dijabarkan gitu ya. Where country code sama dengan IDN or country code sama dengan MBS or country code sama dengan THA. Kalau disingkat bentuknya kayak gini. Country code in. Kalau Anda pernah belajar bahasa Python, nah mirip-mirip ya. Kita nyari data di list seperti ini. Oke, gitu. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Cukup, Pak. Paham ya, nanti saya kasih ini buat pelatihan ya di rumah. Nah, untuk terakhir penutup ini saya cuma menunjukkan ada satu database lagi, hobi mahasiswa sama Sakila. Oh, Sakila dulu ya. Use Sakila, kemudian show tables. Jadi database bernama Sakila ini disimpan di file bernama Sakila Skema dan Sakila Data. Jadi kalau Anda belum punya di database Anda, nanti silakan cek. Ini isi Sakila Skema. Skema itu sama dengan database ya. Jadi eksekusi dulu file Sakila Skema. Setelah Sakila Skema dieksekusi, ingat ini sudah otomatis membuat database ya. Jadi otomatis membuat database, tidak perlu membuat kayak yang dunia tadi. Kalau dunia kan bikin dulu database, use, baru
restore, import. Kalau Sakila nggak langsung. Setelah Sakila skema di restore, baru Sakila data. Nah, ini fokus isinya data. Jadi ada 2 file ya. Kemudian yang terakhir database hobi mahasiswa. Yang database hobi mahasiswa saya juga buat file doc-nya ya, buat panduan, sama di situ ada latihan banyak sampai materi berikutnya. Join juga sudah ada sebagian ya. Jadi saya belum mencantumkan semua. Di hobi mahasiswa itu isinya ini ada mahasiswa, MS hobi ini N ke N gitu ya, N ke N. Jadi masukkan tampil baru, ini create-nya, SQL-nya udah ya. SQL-nya sudah ada. Jadi ini nanti buat kita latihan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Database hobi mahasiswa sama Sakila. Ya termasuk yang tadi yang bool yang dunia itu ya. Itu buat kita latihan. Nanti juga akan saya kasih soal latihan buat Anda mengerjakan di rumah. Nah nanti saya buat biasa materi di LMS. Nanti Anda akses ya. Biar nanti terekam jejak kehadiran Anda. Jadi untuk kehadiran saya nggak panggil satu-satu gitu ya. Tapi saya otomatis merekap dari kehadiran di LMS. Yang penting Anda buka materi yang nanti saya buat di LMS, Anda buka gitu ya, Anda baca, udah terdeteksi hadir. Paling gitu saja ya. Ada pertanyaan sebelum tutup, silakan. Sudah? Tidak ada, Cukup, ya? Pak. Baik, kalau gitu kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mangga.